Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kasmawati dari RSUD Dr. Abdul Rifai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sebagai peserta pelatihan untuk dokter jaga HD di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hemodialisis. Hemodialisis berasal dari kata hemo yaitu darah dan dialisis artinya pemisahan zat-zat terlarut. Sehingga hemodialisis diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam tubuh secara akut ataupun secara progresif, yang dimana ginjal tidak mampu melaksanakan proses tersebut. Tujuan dilakukan hemodialisis adalah menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi, yaitu membuang sisa metabolisme. Untuk menghubungkan vaskular pasien dengan mesin, dibutuhkan akses pembuluh darah untuk hemodialisa. Ada 3, yang pertama AV fistula, AV graft, dan kateter double lumen. Untuk AV fistula artinya kita melakukan anastomose atau menghubungkan arteri dan vena secara langsung. Sedangkan AV graft melakukan anastomose dengan memasukkan sebuah tabung buatan untuk menghubungkan arteri dan vena. Kateter double lumen yaitu melakukan akses secara langsung pada vaskular subclavia dan femoral. Proses hemodialisis paling tidak terbagi menjadi 3 tahapan besar. Yang pertama, proses priming, kedua proses tindakan, dan proses ending. Proses priming adalah tahap awal dalam pengisian sirkulasi darah, baik itu ABL, dialiser, maupun VBL dengan menggunakan larutan NaCl 0,9%. Proses tindakan adalah proses inti dari pelaksanaan hemodialisis. Dan yang terakhir adalah proses ending, di mana dilakukan pembersihan terhadap mesin hemodialisis. Untuk proses tindakan hemodialisis, mari kita saksikan video berikut ini. Mulai dari persiapan alat, ada NaCl 0,9%, ada HD pack, lalu ada alkohol swab dan hipavik, plaster hipavik, kemudian ada spuit 20 cc dan spuit 5 cc, kemudian ada heparin 1 cc, dan ada 2 buah fistula. Oke guys, lalu kita masuk ke persiapan selanjutnya, yaitu persiapan mesin dan mengukur TTV. Kita nyalakan flow dan atur tampilan layar dengan riwayat atau histori tekanan darah dan OCM data. Lalu isi OCM data dengan berat badan kering, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin, dan ada juga KT per V. Dan setelah itu, setelah kita selesai mengisi OCM data, kita atur UF goal dan time lapse sesuai dengan advice dokter. Oke, lalu kita setelah itu masih di persiapan mesin dan mengukur TTV, tanda-tanda vital. Kita masuk ke mengukur tekanan darah dan nadi serta MAP ya guys ya. Nanti akan muncul di layar berupa tekanan darah, nah itu 164/94. Oke, sekarang kita masuk ke tahap ketiga ya, yaitu persiapan akses vaskuler dan heparinisasi. Kita buka HD pack, kemudian kita buka isinya, lalu kita juga buka speed 20 cc, speed 5 cc, fistula ukuran 25 L untuk arteri dan vena. Kita buka semuanya. Lalu setelah itu kita tuang NaCl 0,9% ke wadah HD pack. Oke, setelah kita tuang, kemudian kita persiapan heparinisasi ya. Kita aspirasi NaCl 20 cc sebanyak 20 cc, NaCl 0,9%. Lalu kita oplos atau kita campur dengan heparin 1 cc, sisakan 2 strip.
Heparin ini berisi 5.000 unit ya guys ya. Kita masukkan 4.000 unit atau 8 strip, yang sisa 2 strip atau 1.000 unit kita masukkan ke dalam heparin sirkulasi yang di AVBL yang merah ini ya guys ya. Lalu kemudian kita pasang NaCl dan heparin yang sudah tadi kita oplos atau kita campur, kita pasang di sini ya guys ya. Jangan lupa untuk diatur nanti time pemberian heparin dengan menyisakan 1 jam sebelum selesai hemodialisa harus selesai heparinnya ya. Oke, kita sekarang masuk pada tahap memulai akses vaskular ya guys ya. Kita pakai sarung tangannya terlebih dahulu. Kemudian kita aspirasi NaCl menggunakan speed 5 cc. Ini untuk mengisi fistula ya guys ya, fistula yang biru. Untuk venanya terlebih dahulu kita isi NaCl agar tidak ada udara. Kemudian setelah kita menentukan lokasi penusukan atau penyuntikan di vena, kita desinfektan dengan menggunakan alkohol swab. Lalu kita tusukkan atau suntikan vena tersebut. Vena ini yang nantinya untuk jalan masuk darah yang sudah bersih ya guys ya, atau outlet dari dializer. Nah, kalau sudah ditusuk atau disuntik, dicek ya guys ya, apakah fistula benar-benar sudah memasuki pembuluh darah vena atau belum, atau sudah keluar darahnya atau belum. Jika sudah, kita langsung fiksasi menggunakan plester Hipavik dan kita desinfektan lagi dengan alkohol swab seperti pada video berikut ini. Kemudian lakukan langkah yang sama seperti pada fistula yang biru tadi, yang vena tadi, pada fistula untuk Simino ya. Kita aspirasi NaCl, kita isi fistulanya dengan NaCl. Setelah kita menemukan lokasi penusukan, kita desinfektan, lalu kita tusukkan minimal 3 cm dari lokasi anastomose ya guys ya, atau lokasi avesan yang berdesir itu. Nah, setelah kita sudah selesai menyuntikkan, kita cek lagi seperti tadi apakah sudah masuk ke pembuluh darah. Kalau sudah, kita fiksasi ya guys ya. Fiksasi, kemudian kita lakukan desinfektan agar tidak infeksi. Lalu kita rapikan ya, yang tadi tusukan yang vena dan yang avesan atau Simino agar tidak berantakan. Kalau sudah kita sambung ke AVBL, namun sebelum itu pastikan jalan masuk NaCl sudah terklaim ya, baik yang di AVBL maupun yang di infuset. Kalau sudah, kita turunkan QB di angka 120, kemudian matikan. Lalu kita klaim yang klaim besar dari AVBL, vena bloodline maupun artery bloodline. Kemudian yang artery bloodline kita sambungkan ke akses yang Simino ya. Kita buka kedua klaim, yang kecil yang dari fistula maupun yang dari AVBL maupun artery bloodline. Kemudian kita nyalakan QB berbarengan dengan dibukanya klaim vena besar ya guys ya. Bisa lihat di gambar dan di insert itu. Lalu kita buka klaim sensor arterinya. Jadi tadi ketika menyalakan QB juga dibuka klaim yang vena bloodline agar NaCl, sisa NaCl-nya mengalir ke gelas ukur ya. Jadi ketika dipencet juga dibuka ya klaim yang vena bloodline itu, klaim yang besar. Bisa dilihat tadi ya di insertnya. Kemudian alirkan sisa NaCl hingga darah sampai ke kompartemen darah. Lalu matikan QB dan klaim bersamaan dengan vena bloodline ya. Lalu sambungkan vena bloodline ke fistula untuk venanya ya.
Kemudian nyalakan QB apabila sudah tersambung dan buka sensor vena. Kita balik dialiser ya agar mendapatkan prinsip difusi sesuai dengan prinsip hemodialisa, yaitu cairan konsentrat tinggi ke cairan konsentrat rendah. Kemudian nyalakan UF Gold, nyalakan heparin dan buka klemnya. Kemudian kalau sudah, kita masukkan selang bubble trap ke selang penjepit. Nah, kemudian akan mendapatkan preparation end dan nyalakan tombol dialisis start. Kemudian kita naikkan QB sedikit demi sedikit sesuai advis dokter, dan kita melihat kemampuan dari aksesnya ya, bisa dilihat di lingkaran itu. Nah, kalau sudah semua guys, ini dia proses dialisis sudah dimulai ya guys ya. Ditandai dengan lampu alarm hijau ya guys ya. Kemudian kita bersihkan sisa sampah dan masukkan ke dalam kantong. Demikianlah penjelasan tentang proses hemodialisis pada video saya kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.